warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam acara podcast tanya jawab seputar perbankan syariah via daring, via Zoom. Yang kami hormati Bapak Muhammad Dhani Aswin selaku narasumber dari pihak Bank Mega Syariah, dan yang saya hormati para teman-teman sekalian. Baiklah, saya bernama Dimas Bayu akan membacakan CV dari narasumber kita. Langsung saja. Nama Muhammad Dhani Aswin SE, pendidikan terakhir sarjana, jenis kelamin pria, status sudah menikah, agama Islam, nomor HP 0813 6208 9774. Alamat Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bila Barat, Labuhan Batu. Email dhaniaswin@gmail.com. Pendidikan formal, SD Umi Fatimah Medan, SMP Negeri 25 Medan, SMA Negeri 8 Medan, jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pengalaman kerja, CV Jadi Jaya Express Medan sebagai supervisor umum, PT Mestika Sakti Medan sebagai sales eksklusif, PT Bank Danamon Tbk Divisi Mikro sebagai unit manager, PT Bank BTPN Divisi UMK sebagai branch manager, Bank CIMB Niaga Mikro Laju sebagai kepala wilayah, Bank Mega Syariah sebagai area manager, perkebunan pribadi, aksi cepat tanggap sebagai branch manager. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusinya. Kepada Saudara Habib, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas. Perkenalkan, nama saya Habib Sukron Irawan. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja di Bank Mega Syariah? Bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Adik Habib, Sukron, dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya sebagai di Bank Mega Syariah itu, saya masuk tahun 2011, ya, keluar itu 2014, maaf, 2017. Tapi saya sudah lama di perbankan, ya, sekitar tahun 2004 saya di perbankan, ya. Jadi sekitar 15 tahunan lebih sudah. Dan terakhir saya sebagai kepala wilayah atau 36 cabang, 2 provinsi saya pegang, ya. Terakhir pernah di Palembang, terus di Pekanbaru, di Medan, ya. Terus kalau karir di Bank Mega Syariah, terakhir saya sebagai area manager. Area manager itu biasanya membawahi beberapa cabang, ya, beberapa cabang atau beberapa daerah. Fokus kita adalah, kalau saya kemarin itu area manager di Bank Mega Syariah adalah fokusnya membawahi beberapa cabang, biasanya dari Sumatera itu sampai ke daerah perbatasan Pekanbaru. Kalau area manager itu tugasnya, kalau karirnya memang karena saya langsung sebagai area manager, tidak dari bawah, ya. Kalau dari bawah itu saya malah dari Bank Danamon, ya. Dari Bank Danamon itu sebagai staf kredit. Kemudian 1 tahun saya menjadi manajer, kepala cabang atau unit manajer tuh di Gunung Tua. Kemudian pindah ke Kota Pinang, dan akhirnya saya hijrah lagi ke perusahaan Bank BTPN sebagai branch manager di Rantau Prapat selama 4 tahunan lebih. Kemudian saya hijrah ke Bank CIMB Niaga sebagai kepala wilayah, terakhir di Palembang dan Pekanbaru. Dan akhirnya saya, karena saya pingin dunia konvensional udah saya kuasai, makanya saya hijrah, dipanggil lah saya di Bank Mega Syariah tahun 2014, dan terakhir menjabat sebagai area manager. Itu di-approve oleh direktur utamanya di Jakarta. Jadi ya, kalau misalkan karir saya, karena memang langsung dari area manager, ya, jadi manajer, ya, jadi memang menguasai beberapa koordinat subkoordinat di wilayah kerja.
atau membawai kepala cabang saya. Jadi saya di atasnya kepala cabang. Cabangnya itu di beberapa daerah dan kabupaten. Seperti itu sih kalau singkat cerita dari Bank Mega Syariah. Dan terakhir penugasan saya di Medan. Kantornya itu di Jalan Kapten Muslim dan saat sekarang ini di Jalan Iskandar Muda. Terus tantangan apa nih Pak yang Bapak jalani selama ya dalam dunia perbankan gitu? Ya, adik-adik sekalian, adik-adik kan kuliah nih, nanti masuk di dunia kerja. Ya, kalau di perbankan itu ketat, disiplin, dan trust. Ya, trust itu sangat penting, percaya, ya, percaya, jujur. Nah, itu yang paling penting dalam dunia perbankan ya. Karena kalau kita berurusan dengan uang, berurusan dengan konektivitas, ya, connect orang. Kita jumpai orang-orang kaya, orang-orang yang memang selalu berhubungan dengan perbankan, tapi bukan juga berhubungan dengan orang-orang tidak mampu, tapi kita bantu juga orang-orang mampu. Tapi biasanya tantangannya itu adalah ketika kita merasakan material ya, itu harus itu pasti kita banyak godaan ya. Misalkan adik-adik nanti punya tantangan disuruh nyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Kalau di konvensional kan itu namanya kredit. Kalau di bank syariah itu namanya pembiayaan. Kalau misalkan disuruh lakukan pembiayaan cair 200 misalkan 5 miliar ya. Kalau di syariah itu dan di bank manapun itu tidak diperkenankan mengambil uang komisi dan yang lainnya. Tantangan itu seperti itu yang harus kita dilawan ya. Jujur ya, jujur. Kemudian tantangannya adalah karena dikejar target, misalkan adik-adik atau karyawan bank itu punya target harus mencairkan pembiayaan itu 100 miliar misalkan 1 bulan. Adik-adik harus mengejar, ternyata memasukkan berkas-berkas untuk pencairan itu dengan berkas-berkas yang tidak sesuai tetapi dipaksakan. Jadi sebenarnya ini adalah konteks yang memang menjadi tantangan kita pribadi. Tantangan di pekerjaan ya, tekanan dari perusahaan juga kuat. Di waktu dan tanggal yang sama. Kalau misalkan itu berkurang uangnya, maka adik-adik akan mengganti. Ya, itulah kerja di bank. Nampaknya enak, tapi sebenarnya penuh tekanan. Enaknya itu kalau terima duit. Gajian tanggal 25, nah itu enak tuh. Ya kan? Nah, tantangannya seperti itu ya. Jadi adik-adik di perbankan syariah ini tantangannya adalah tantangan pribadi ya. Kalau kerjaannya itu kerjaan sama, dimanapun punya tantangan. Tapi kalau pribadi kita kuat, pribadi kita jujur, ya pribadi kita disiplin, ya saya yakin adik-adik bisa jadi bankers yang memang karirnya itu meningkat ya. Jadi tantangannya ada. Kalau saya secara pribadi karena udah terjun, tantangannya ada tantangan pribadi ya. Kadang kita memutuskan ya harus sesuai dengan peraturan atau dengan job desk kerja kita. Itu sih tantangannya yang paling saya rasakan. Kalau masalah gaji Pak, selalu tepat waktu ya? Gimana? Kalau masalah gaji selalu tepat waktu. Ya, kalau gaji tidak pernah telat waktu. Tanggal 25 kita gajian, ya tanggal 25 pukul 00.00 WIB, tanggal 24 itu jam 23.59 dan masuk jam 00 itu masuk ke rekening kita. Ya, kita dibukakan tabungan, namanya tabungan payroll, tabungan gaji, itu langsung masuk. Perusahaan perbankan itu tidak pernah memperlambat gaji. Baik, pada moderator saya kembalikan. Terima kasih kepada Habib atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudara Rahmat Hidayat, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya, apa yang membuat masyarakat yakin bahwa Bank Mega Syariah ini sistemnya benar-benar syariah? Karena kan yang kita ketahui banyak bank yang mengatasnamakan syariah nih Pak.
tapi sistem di dalamnya itu tidak benar-benar syariah. Ya, halo, masih dengar ya? Ya, oke. Syariah itu memang kan sesuai dengan, halo, ya, masih dengar? Dengar, Pak. Masih, Pak. Masih, Ya, Pak. tadi dengar ya. Ya, jadi kenapa ya Bank Mega Syariah itu masih bahwasanya benar-benar syariah. Pertama, bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah, ya, Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini memastikan bahwasanya operasional ya di bank syariah itu sesuai dengan syariah, ya, baik secara akad, ya, baik secara peraturan, ya, itu harus sesuai dengan syariah. Mungkin adik-adik udah pernah mengenal akad mudharabah, murabahah, ya kan, wakalah. Mungkin itu adik-adik udah mengerti. Itu adalah akad-akad syariah. Kenapa banyak yang kita lihat bahwasanya syariah itu sama saja sama dengan konvensional? Karena kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Dan memang sebenarnya kalau secara sistemnya itu adalah udah syariah, ya. Tapi kalau syariah itu misalkan gini, kenapa Bank Mega Syariah disebut syariah? Karena memang peraturannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memang itu sudah tersertifikasi, ya. Jadi kemudian adik-adik sekalian juga bahwasanya Dewan Syariah itu harus benar-benar yang sudah kompeten di dalam akad-akad syariah, ya. Jadi tapi orang tidak, bahwasanya orang menyangka bahwasanya syariah itu tidak syariah. Misal gini, adik-adik melakukan pengikatan mudharabah atau murabahah, jual beli, ya. Kok lebih mahal ya daripada konvensional kita bayar kredit harian, kreditnya bulanan. Itu kan pasti dirasakan itu, dan itu diakuin gitu ya. Kenapa? Karena di awal adalah di akad. Akadnya adalah jual beli. Kalau misalkan akadnya jual beli, ada mudharabah atau murabahah itu, ya, akadnya jual beli, maka barang yang kita beli itu kan kita jual. Misalnya kita jual, kan, sesuai seberapa, terus tiba-tiba katanya kenapa lebih mahal? Kan sudah diakad. Kalau kita jual beli kan kedua belah pihak memang menyetujuin, ya. Beda dengan konvensional. Konvensional itu dengan sistem bunga. Ya, kalau di sini, kalau di bank tidak ada bunga, kalau di bank syariah itu tidak ada bunga, namanya margin. Margin keuntungan berapa persentase, berapa keuntungan yang mau diambil. Misalkan aku jual HP harganya 1 juta, aku jual 2 juta, terus jadi untungnya 1 juta, 2 juta lah dicicil kan. Jadi kalau misalkan Bank Mega Syariah itu karena diawasi oleh pengawas syariah, ya, benar-benar diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan akadnya memang syariah. Masalah teknisnya di lapangan itu tadi yang menjadi tantangan. Orang-orang di lapangannya itu bisa saja pegawai-pegawainya itu tidak syariah. Ya, pegawainya yang tidak syariah bisa jadi. Bisa jadi ya, jangan dipastikan ya. Bisa jadi ya. Kalau misalkan peraturannya syariah, kalau orangnya kita walau alam bisawab, karena kita di luar konteks ini kan. Jadi kalau syariahnya ya insya Allah syariah gitu kan. Nah, jadi gini Pak, selama Bapak bekerja di Bank Mega Syariah ini, bagaimana cara Bank Mega Syariah mempertahankan eksistensinya? Ya, eksistensi butuh ya. Pertama, eksistensi itu harus mengikuti dengan kondisi ekonomi saat sekarang ini atau digital saat sekarang ini. Misalkan bank lain itu sudah melakukan transaksi mobile banking. Terus Bank Mega Syariah melakukan juga eksistensinya, melakukan perubahan-perubahan yang mengikuti kemudahan-kemudahan untuk para nasabah. Ya, misalkan mereka melakukan digitalisasi, membuka tabungan secara online, terus ada mobile banking, maka update-update itu harus dilakukan agar eksistensinya tetap. Tapi kalau misalkan saya lihat Bank Mega Syariah membuka cabang-cabang, misalkan ke beberapa kota, kan itu supaya apa? Itu supaya bisa menjangkau para masyarakat yang memang membutuhkan Bank Syariah. Nah, kalau misalkan eksistensi ini dibutuhkan, ya, terus
bisa mengikuti globalisasi ekonomi syariah, perkembangan syariah yang saat sekarang ini ada, ya. Jadi saya rasa memang eksistensi Bank Mega Syariah ini kan cukup baik juga gitu ya waktu saya menjabat gitu ya. Jadi tidak luput dari inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi produk, terus pengembangan development manajemen, pengembangan karyawan ya, training dan yang lainnya itu harus dilakukan per periode ya. Tidak bisa secara sistematis berjalan seperti biasa saja. Jadi perputarannya cepat ya. Baik dari teknologi, dari SDM, dari manajemen, dari operasional, dari resiko. Maka itu terus diupdate agar eksistensinya tetap bisa dinikmati oleh para nasabah dan stakeholder lainnya atau karyawan ya. Jadi eksistensinya ya mengikuti gimana perkembangan yang tidak melanggar syariah, baik secara digital, secara operasional dan secara pengembangan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmat Hidayat dan terima kasih kepada Bapak Dhani Aswin atas tanggapannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nur Asri Rahayu, dipersilakan. Mohon maaf Nur Asri, suaranya bisa dikuatkan lagi. Mana pihak Bank Mega Syariah menghadapi nasabah yang telat membayar dan pihak bank sudah memberikan surat peringatan kepada nasabah, namun nasabah tidak kunjung membayar. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sih. Ini nanti kalau adik-adik jadi bankers ya, bisa jadi ilmu juga nih. Karena beda antara teori sama praktek gitu ya. Kalau prakteknya nanti bisa jadi adik-adik dikejar-kejar, dipukul-pukulin ya. Ya siap-siap kalau misalkan masuk di bank, nagih gitu ya kan. Nanti tiba-tiba dia nggak makan ya. Tiba-tiba adik-adik datang panas-panas siang-siang, nagih utang gitu kan. Ya itu adik-adik hati-hati ya. Bisa-bisa adik-adik dilempar. Ya, kalau parang itu udah biasa bagi saya gitu ya. Kalau dikejar-kejar itu udah biasa gitu kalau kerja di bank ya. Jadi adik-adik kalau pertanyaannya seperti itu bagus. Pertama, kalau ada orang menunggak, maka yang dilakukan itu adalah pertama pendekatan. Ya, pertama kali pendekatan. Kita harus tahu apa masalahnya dia itu menunggak. Mungkin faktor keluarga, faktor usaha, faktor ekonomi, atau faktor apa? Atau faktor memang usahanya ternyata tergilas oleh tetangga sebelah ya. Jadi ini. Terus setelah pendekatan kita cari masalahnya. Dia nggak mau bayar juga kredit ya. Kalau ditanya produk mana ya yang diminati oleh nasabah di Bank Mega Syariah ya waktu menjabat ya Bank Mega Syariah ya, bahasanya tergantung kita mengkondisikan apa kebutuhannya ya. Kalau ditanya semua produk laku gitu. Misalkan produk tabungan haji, dari produk tabungan haji ya kita tengok segmennya, ternyata orang-orang tua di atas umur 40-an dia mau pergi haji, maka kita tawari tabungan haji. Tapi kalau kita tawari tabungan pendidikan misalkan kan nggak nyambung ya kan. Jadi tergantung kita mana kondisinya ya. Terus masalah pembiayaan produknya, produk pembiayaan banyak, ada produk multiguna, ada produk usaha, modal usaha, ada produk investasi, misalkan produk dia mau beli kebun, mau beli ruko, itu kan produk investasi. Ya tergantung. Jadi semua produk sebenarnya banyak peminatnya gitu, tapi tergantung segmennya. Kalau segmen anak-anak gimana? Ya segmen anak-anak nggak mungkin minjam kan? Dia tabungan apa? Tabungan pendidikan. Ya, jadi terus misalkan anak-anak muda, tabungan apa dia? Ya kan? Pinjaman apa dia? Biasanya anak-anak muda misalkan dia mau beli sepeda motor, ya namanya produk multiguna. Jadi kalau dibilang mana yang paling bagus ya produknya yang paling banyak digunakan gitu kan,
semua banyak digunakan, tergantung kondisi kita melihat kebutuhan nasabah. Nggak bisa kita satu faktor aja. Makanya di bank itu ada namanya segmen per segmen. Misalkan segmen mikro atau namanya segmen SME, small enterprise ya. Baru segmen segmen perumahan ya. Segmen ini. Jadi banyak segmen-segmen di pegawai bank itu nggak satu segmen gitu. Jadi ada banyak segmen jadi masing-masing dia bekerja sesuai dengan fokusnya. Kalau misalkan saya produknya produk mortgage ya atau perumahan pembiayaan syariah, maka saya akan mencari orang-orang yang membutuhkan rumah. Atau misalkan produk modal kerja, maka saya orang-orang yang pengusaha yang butuh modal kerja. Atau misalkan orang banyak duit, kita kasih apa? Ya, nggak mungkin kita kasih dia pinjaman atau pembiayaan. Ya, uangnya banyak, maka kita tawari adalah tabungan deposito. Ya, jadi bisa kita tengok pasarannya mana. Apa pasarannya pasar ini atau pasar ini? Nah, itu harus kita klasifikasikan sebagai karyawan bank. Gitu. Itu sih. Baiklah, terima kasih kepada Dimas Rizky Muharam yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada Bapak Dhani Aswin yang sudah memberikan tanggapan. Baik Pak, ini yang terakhir ya Pak, ini pertanyaan dari saya sendiri. Nah, bagaimana strategi pihak Bank Mega Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, dan apa saja nih Pak faktor yang menjadi penyebabnya? Ya, Pak, ini waktunya udah mau habis ya. Jadi kita buru-buru aja nih nampaknya ya. Jadi saya tengok jamnya udah mau habis nih. Faktornya banyak. Kalau diapain satu-satu ini agak melebar panjang ini ya. Jadi memang faktornya faktor itu banyak ya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor perpindah yang nggak kita duga-duga itu bisa menjadi masalah kredit. Misalkan dia saat sekarang ini tokonya itu di depan pasar, ternyata pasarnya itu pindah, ya pindah tempat. Kira-kira usahanya maju nggak? Nggak. Jadi kan ada faktor lain ya, faktor tempat ya. Itu sebenarnya kondisi-kondisi yang memungkinkan pembiayaan itu bermasalah ya. Faktor keluarga, kalau keluarganya tiba-tiba broken home ya tiba-tiba cerai ya, kan usahanya nggak lancar, gimana bayarnya kan. Faktor ekonomi ya, faktor ekonomi juga ya, misalkan tiba-tiba terjadi tsunami ya, itu force major ya, itu biasanya terjadi hal-hal tertentu. Tapi faktor ekonomi misalkan karena adanya penurunan harga sawit, misalkan orang pedagang sawit ya, kebun sawit ya, dari harganya 2.000 jadi 300, gimana dia mau bayar kan. Jadi faktornya banyak ya, jadi kalau dikalkulasikan rata-rata faktor itu ada juga faktor internal ya, yang saya bilang tadi. Faktor internal itu adalah faktor karyawan sendiri. Orang yang tidak layak dikasih pinjaman ya, dikasih pinjaman, misalkan dia mau minjem 100 juta padahal layaknya 10 juta, tapi dipaksakan karena dia butuh target. Karena perusahaan kan ngasih target ke karyawan, perusahaan ngasih target, seharusnya layaknya 10 juta, dikasih 100 juta, ya nggak bisa bayar, dimanipulasi katanya. Kemudian faktor set trimming, penggunaan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan. Misalkan seharusnya itu modal kerja, digunakannya untuk beli rumah. Nah, jadi kan modal kerjanya nggak jalan ya. Mungkin itu seperti itu, banyak faktornya. Kalau dijelaskan nih panjang ini. Baiklah Pak, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Dhani Aswin yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam mengikuti acara podcast kita Tanya Jawab seputar perbankan syariah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak.